Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ananda Christine Potoboda sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, mewakili SMA Kristen Ebenezer Manado. Saya sebagai pembicara pertama tim oposisi ingin menyampaikan beberapa argumentasi saya yang menentang akan mosi yang diberikan, yaitu dewan yang mengharuskan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat dalam memiliki anak. Ada beberapa argumentasi yang saya siapkan untuk menentang akan mosi tersebut yang dapat saya ajukan saat ini. Yang pertama, adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Memiliki anak merupakan hak dan kewajiban dari setiap orang, asalkan dalam beberapa aspek orang-orang tersebut telah memenuhi syarat seperti sudah menikah di atas 17 tahun dan lain sebagainya. Memiliki anak tentunya adalah hak asasi manusia dan menjadi bagian yang paling mendasar. Dalam kehidupan beragama di negara kita sekalipun, setiap agama itu mengajarkan bahwa kita semua sebagai seorang manusia dapat berkembang, dapat memiliki keturunan. Karena tidak ada larangan sekalipun dari agama terhadap hak-hak dalam memiliki anak. Itu juga yang dapat kita implementasikan dalam memiliki anak ketika kita harus diikuti oleh berbagai teks atau berbagai macam wawancara dalam mengikuti kelayakan sebagai orang tua maupun tidak. Mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak tentunya adalah tindakan yang melanggar akan hak tersebut. Setiap orang dewasa itu berhak memutuskan dirinya sendiri pantas memiliki anak, siap atau tidaknya memiliki anak maupun tidak, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, negara maupun lembaga-lembaga sekalipun. Yang kedua, diskriminasi dan ketidakadilan. Menetapkan tes kelayakan untuk memiliki anak itu berpotensi menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tes semacam itu hanya dapat dipengaruhi oleh prasangka, stereotip, atau faktor lain yang tidak relevan atau tidak mendasar seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengarah pada situasi di mana beberapa orang dihukum atau ditolak hanya karena hak mereka untuk memiliki anak tidak memenuhi akan kriteria-kriteria tertentu. Misalkan tes kelayakan tersebut dilaksanakan, artinya seseorang tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan haknya untuk dapat memiliki keturunan hanya karena dia tidak lolos pada tes tersebut. Itu merupakan sesuatu hal yang tidak masuk akal, karena sebuah tes dalam bentuk lisan maupun wawancara ataupun bentuk tulisan sekalipun itu dijadikan sebagai tolak ukur, dijadikan sebagai patokan, acuan bagi setiap warga negara untuk memiliki anak hanya karena keputusan dari negara tersebut. Selanjutnya, sulit menentukan kelayakan orang tua dalam memiliki anak maupun tidak. Hadirin, menilai kelayakan seseorang sebagai orang tua tentunya merupakan tugas yang kompleks dan penilaiannya harus secara subjektif. Tes kelayakan mungkin tidak dapat secara akurat untuk mengukur kemampuan seseorang menjadi orang tua yang baik. Ada begitu banyak faktor seperti kecintaan, kasih sayang, dan niat-niat yang sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu saya mau katakan tadi bahwa kita tidak bisa menghakimi mereka pantas atau tidaknya, layak atau tidaknya, siap atau tidaknya mereka dalam memiliki anak hanya karena sebuah tes. Lembaga, pemerintah, dan negara sekalipun artinya sudah memasuki ranah-ranah personal, ranah-ranah pribadi dalam menentukan hak dan kewajiban mereka.
Selanjutnya, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Memiliki otoritas atau kekuasaan untuk menentukan kelayakan orang tua sebagai syarat dalam memiliki anak, artinya kita memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah, negara maupun lembaga-lembaga terkait dalam menentukan akan keputusan hidup kita, seperti halnya dalam memiliki keturunan. Hal ini tentunya membuka pintu yang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi-intervensi luar secara berlebihan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan personal, maupun dalam kehidupan individu. Keputusan semacam itu seharusnya merupakan hak privat sebagai orang dewasa yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti sudah menikah, memiliki umur di atas 17 tahun, kesiapan mental, finansial, fisik, dan lain sebagainya. Dan tentunya bukan karena keputusan pemerintah, negara, ataupun lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya, ada dampak psikologi yang negatif. Memiliki anak adalah pengalaman yang personal dan tentunya berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Jika seseorang harus melewati tes kelayakan dan berbagai wawancara, berbagai tulisan, berbagai bentuk ranah pribadi yang harus dilewati, hanya karena seseorang tersebut diukur untuk menjadi orang tua dia layak atau tidak, maka hal tersebut berdampak signifikan bagi kehidupan seseorang. Hal ini juga dapat menyebabkan berbagai tekanan psikologi dan tekanan emosional yang berat, karena beban tersebut dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga dan kesejahteraan mental maupun individu seseorang. Penting untuk diingat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak mereka dengan baik dan menjamin lingkungan yang sehat dan aman. Namun kewajiban untuk melakukan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak adalah tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Demikian argumentasi saya dari tim oposisi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.